Semakin saya menelusuri jejak para penyebar Islam di Kudus, saya kian takjub bahwa semangat mereka nyata masih melekat erat di masyarakat. SMK Raden Umar Said ini salah satunya. Nama sekolah ini mengambil nama asli Sunan Muria, salah satu jajaran Wali Songo yang disegani. Kalau warga sini biasa sebut sekolah ini dengan sebutan SMK Rus. Saya melihat pendidikan berbasis kreativitas di sini. Para siswa dituntut berdikari menghasilkan karya berbasis animasi. Waduh, saya jadi seperti throwback pas zaman kuliah dulu nih. Wah, mantap. Wah, keren nih, mereka lagi bikin sound effect, langkah kaki karakter mereka yang besar. Para pengajar menerapkan sistem belajar teaching factory. Artinya pembelajarannya berbasis produk atau jasa. Ada mentor-mentor dari kalangan industri yang langsung menilai kualitas karya siswa. Pak, saya kagum ya sama skill anak-anak di sini. Mereka tuh masih muda tapi fokus banget mempelajari 3D dan mahir. Itu kenapa sih Pak SMK ini jadi memfokuskan para siswanya untuk mempelajari 3D? Jadi untuk SMK Rus ini kita pengen agar anak-anak nanti ketika lulus itu mereka benar-benar spesialis di bidang animasi 3D. Karena salah satunya adalah ketika di bagian modeling animation, animating, di bagian compositing animation 3D, dan memang itu benar-benar dia fokus ke situ, bukan ke yang lain. Tapi ngomong-ngomong saya penasaran nih soal namanya SMK Rus. Raden Umar Said itu kan dari nama Sunan ya. Kenapa sih Pak? Oke, untuk nama SMK Raden Umar Said kita ambil dari salah satu nama Wali Songo, yaitu Raden Umar Said atau Sunan Muria. Kita sedikit terinspirasi di mana Raden Umar Said itu punya padepokan di Gunung Muria yang sangat terpencil. Di dalamnya itu ada padepokan yang luar biasa mengajarkan santri-santri yang waktu itu memang agama Islam sangat minim. Kami juga meneladani dari beliau. Kita ambil tempat SMK Rus ini kan di pelosok desa ya. Nah, kita punya sumber daya mulai dari SDM dan juga fasilitas yang luar biasa di sekolah yang berada di pedesaan Kudus ini. Wow. Seperti itu. Jadi tempat terpencil nggak masalah ya Pak? Tidak yang masalah. penting SDM-nya. Betul. Masya Allah. Fasilitas di SMK Rus juga lengkap. Ini salah satunya, alat motion capture. Mas Fadil, temenin aku mocap yuk. Gimana ini? Isi ini aja, karaktermu. Oh boleh, kita bikin kayak adegan perang gitu ya? Boleh? Boleh. Senjata, mendak-mendak gitu. Oke. Wah teman-teman, ternyata SMK Rus ini canggih banget. Mereka ada teknologi ini, mocap atau motion capture, yang salah satu kegunaannya untuk menganimasikan karakter atau menggerakkan. Nggak nyangka ya, namanya aja kota kecil, tapi apa yang berkembang di sini sungguh besar. Terutama semangat syiarkan Islam yang tak lekang oleh waktu. Sebelum mengakhiri perjalanan di kota Kudus dan penuh kisah ini, beli oleh-oleh sudah pasti harus dong. Tempat ini namanya Museum Jenang dan Gus Jigang. Di lantai 2 kita bisa melihat sejarah Jenang dan sejarah kota Kudus. Jadi begini ya warga dulu membuat makanan khas Kudus ini. Jadi penasaran, sekarang gimana ya bikinnya? Kuis, kalian beli oleh-oleh. Atas tuntutan kebutuhan stok, pembuatan jenang kini dibantu sebagian tahapannya dengan mesin. Yang masih dipertahankan diantaranya bahan bakar kayu dan cara mengaduknya.
Proses pemotongan dan pengemasan juga dilakukan manual. Tangan ibu-ibu lah yang sejak dulu lihai mengemas. Jangan kaget ya, mereka bisa bikin sampai 2 ton jenang setiap harinya. Mbak Mel, aku penasaran nih, jenang ini kan legendaris banget ya. Udah lebih dari 100 tahun. Iya, alhamdulillah. Wow, rahasianya apa sih sampai sekarang tuh masih bisa diterima sama masyarakat? Kita mulai dari mana ya? Banyak ya Sunan ya. Yang pertama dari sisi bahan baku. Kita pertahankan bahan bakunya dari kualitas pertama dari dulu sampai sekarang. Kemudian komposisi. Komposisi juga kita pertahankan dari dulu sampai sekarang, kita nggak merubah komposisi sama sekali. Kemudian yang ketiga, cara pembuatan Mbak Ciki. Cara pembuatannya kita masih pertahankan menggunakan kayu bakar Mbak Ciki. Karena kayu bakar ini kan dia akan mengeluarkan gas-gas tertentu sehingga aromanya itu khas jenang Mbak Ciki. Olahan kuliner dari tepung beras ini juga berkembang bukan tanpa kisah. Sunan Kudus berperan di dalamnya. Beliau pernah meminta warga membuat jenang sebagai simbol warga yang majemuk di kota Kudus. Bersatu dan menjaga perdamaian lewat pangan lokal. Sebagaimana pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika Islam diturunkan ke muka bumi, jadilah rahmat bagi semesta alam.